Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Ton Rabo ya. Menanggapi komentar saudara Tony Firdaus ya. Saya ini ya, sakit di jam-jam tertentu ya. Ya, bisa jadi itu adalah indikasi sihir teman-teman ya. Ya, saya juga mengalami hal itu gitu ya. Jangan kira ya, saya tidak mengalami, ya, saya mengalami juga gitu, ya. Nanti tak kasih tahu resepnya ya. Di jam-jam tertentu ya, jam orang mau berangkat kerja itu loh, saya sakit. Coba bayangkan itu loh, bertahun-tahun ya. Jadi pokoknya itu setiap habis subuh ya, mulai subuh itu ya. Mulai subuh sampai jam 8 itu saya tidak bisa bangun. Ya sekarang ini sudah lumayan gitu. Tidak bisa bangun ya, bangun ya sholat itu ya, merangkak-rangkak badan ini sakit semua gitu. Sampai sekarang gitu. Itu ada indikasi sihir memang gitu. Sihir yang sudah lama. Sihir itu ya ketika Anda sudah merasakan kondisi ya gejala sakit seperti itu, sihir itu sudah lama. Ini juga saya alami gitu ya. Sangat menyiksa ya, memang tujuannya supaya saya ini tidak bekerja, supaya saya ini stres, depresi ya. Akhirnya hancur hidup saya, tujuannya di situ gitu. Dan pelakunya juga saya sudah tahu gitu. Dan itulah teman-teman Ton Rabo ya. Kadang juga ya setelah jam 8 itu teman-teman ya, setelah jam 8 pagi itu, saya pun juga sehat terus ya, jam 8 itu sampai malam ya. Pokoknya setiap mau subuh itu, mau sholat subuh itu kadang saya sholat itu sambil duduk, kadang juga gak kuat duduk ya terbaring. Coba bayangkan ya. Kalau dulu sering sekali, kalau sekarang sudah berkurang ya. Ritmenya sudah berkurang. Kalau dulu hampir tiap hari, kalau sekarang mungkin sebulan, 2 minggu ya. sekali itu pasti ada. Nah, terus bagaimana saya melawan semua ini? Saya tidak pikirkan. Saya berpikir bahwasanya ketika seseorang itu terkena sihir ya, teluh santet itu kondisi energinya itu negatif ya. Berarti energi saya itu negatif. Saya tidak ngomong Anda negatif, saya sendiri pun negatif. Tapi saya berusaha supaya saya ini positif. Dengan cara apa? Menjaga ibadah saya. Saya tambahi dengan tirakat. Terus saya gunakan ya hari-hari saya ini untuk beraktivitas full ya, supaya tidak ada waktu untuk melamun ya. Ya itu adalah salah satu cara ya, salah satu terapi supaya Anda ini tidak sakit di jam-jam tertentu. Atau yang paling lebih ekstrim ya, Anda ini sering-sering puasa. Nah itu akan bisa menghilangkan ya gejala-gejala semacam itu. Memang lama teman-teman ya. Kalau sihir itu sudah ngomong sakit ya, penyakit, wah itu sebenarnya sihir tersebut itu sudah lama bersarang di dalam tubuh Anda dan Anda tidak sadar. Ya memang kalau orang terkena sihir itu tidak sadar. Ya, saya terkena sihir tidak sadar. Tapi saya merasakan bahwasanya pikiran saya itu sering blank, sering ngelamun gitu ya, sering tidak jelas gitu. Sering muncul ketakutan itu tidak tahu takutnya karena apa. Itu akan sering seperti itu. Ya, jadi teman-teman Ton Rabo, ketika Anda masih mengalami seperti itu ya, itu berarti tanda adanya sihir di dalam diri Anda. Anda tidak perlu bingung mencari pelakunya. Ya, siapa yang melakukan itu? Ya, berpikirlah bagaimana supaya Anda sembuh saja, itu sudah cukup. Maka lakukan tindakan pembersihan. Pembersihan diri ini bisa dengan puasa, bisa dengan zikir. Nah, yang paling cepat itu dengan puasa. Ya. Jadi biasanya sihir itu dikirim melalui makanan ya, makanan, minuman dan sebagainya. Kalau sampai sakit-sakitan itu. Ya, jadi makanan yang kita makan itu mengandung sihir. Dan kita makan dan minum tidak pernah berdoa. Ya. Saya pun juga merasakan itu teman-teman ya, sihir semacam itu setelah ya
setelah saya sadar bahwasanya terkena sihir, saya telusuri. Saya kan mempelajari energi ya, sehingga saya bisa membaca masa lalu saya, bukan masa depan ya. Masa depan juga bisa. Masa lalu ini bisa kita putar lagi. Oh, ini kejadian ini itu saya rangkai, ketemulah. Kapan saya makan, kapan saya minum, yang dimana itu ada sihirnya itu ketemu. Dan di situ bisa ditelusuri sampai dengan titik-titik bul-bul sihirnya, ketemu semua. Ada juga bol sihir yang saya biarkan gitu ya, yang saya biarkan sampai detik ini gitu, ada juga. Nah, terus bagaimana solusinya? Puasa. Ketika Anda puasa, maka makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda, kodam sihir itu akan kepanasan. Ya, kalau betah panas ya pasti terbakar gitu ya. Kalau masih berdiam diri di dalam tubuh Anda gitu. Ya, jadi buat diri Anda positif ya dengan puasa. Ya ibadah tetap Anda jalankan ya. Terus ditambah tirakat puasa. Puasanya bisa puasa mutih, bisa puasa ngerowot ya. Atau bisa juga puasa bila ruh ya, puasanya sunnah biasa, tapi makanan yang Anda makan tidak ada unsur nyawanya. Tujuannya apa? Untuk melemahkan ya makhluk halus kodam sihir yang ada di dalam tubuh Anda. Tujuannya itu. Ketika suplai daging-dagingan ya, suplai makanan yang membangkitkan emosi ini tidak ada, maka makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda itu akan lemah, tidak punya daya. Bisa dipahami ya teman-teman Weton Rabo ya, yang mengalami kondisi semacam ini ya, saudara kita ini ya. Itu yang Anda harus lakukan seperti itu. Dan tetap semangat, tetap optimis ya. Saya pun juga ngalami ya bertahun-tahun teman-teman ya. Mulai dari 2000 berapa gitu loh ya. Pernah suatu kali ya, ini cerita ya. Pernah suatu kali itu saya ke Kalbar, Kalimantan Barat ya. Sama bos saya di perusahaan, waktu ikut perusahaan. Itu saya tidak bisa jalan, sama sekali tidak bisa jalan. Ya. Saya tidur di bedengan ya. Kebetulan buka katfil ya, apa itu untuk pabrik sawit ya. Di Kalimantan Barat. Tidak tahu Sangga atau Sintang itu ya. Pokoknya 2 tempat ya. Saya di sana itu tidak bisa jalan. Sama anak-anak itu harus mau digendong lah sudah wis. Dan di tempat itu ya, di bedengan itu kan saya tidur di hotel sebenarnya ya. Terus saya ngomong sama bos saya, sudah Pak, Bapak tidur saja di hotel. Saya tidak kembali, saya tidak kuat, kaki saya bengkak, tidak tahu kenapa tiba-tiba bengkak ya. Loh, sampai segitunya teman-teman ya, sampai pulang ke Indonesia itu ditandu ya. Ya, naik pesawat itu pesawat kecil ya, dari Sangga atau Sintang itu ke Pontianak itu ya, naik pesawat kecil itu ditandu ya, naiknya itu. Terus pakai kursi roda. Waduh, itu seumur hidup saya pengalaman yang sangat tidak enak gitu. Nah, di dalam bedengan itu teman-teman ya, ada kuntilanak yang menemani saya gitu. Ada kuntilanak yang sudah tidak usah pulang ke Jawa, sini saja gitu. Tak temani. Orang-orang sana itu jahat-jahat jadi bukan orang sana semuanya ya, maksud saya ada yang menjahati Anda gitu. Dan saya tahu itu, dan Anda pun tahu yang menjahati Anda, cuma Anda biarkan saja. Seperti itu. Ya, setelah dijemput staf saya yang di kantor Surabaya ya, diantar ke Pasuruan, ke Malang, ke Pasuruan. Nah, dari Pasuruan itu sembuh teman-teman. Coba bayangkan, sembuh bisa jalan. Ya. Nah itulah sihir itu seperti itu. Sihir semacam itu berasal dari makanan dan minuman yang kita tidak tahu ya. Nah intinya ketika Anda ini terkena sihir, itu berarti Tuhan itu mengizinkan bahwasanya Anda terkena sihir. Ambil sisi positifnya, disitulah titik balik Anda untuk melakukan pembersihan diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sempurna. Tidak usah dipikirkan sakitnya, tidak usah dipikirkan sihirnya. Pikirkan supaya Anda sembuh, supaya Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jos.
Ya, jadi tetap semangat, tetap optimis. Saya saja semangat kok Anda tidak semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.